Ya, ya sudah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang ini kita lanjut kembali lanjutan dari fardu kifayah, yakninya tentang memandikan jenazah. Pada pertemuan sebelumnya, jenazah itu kalau sudah dipastikan meninggal, maka dilaksanakan hal-hal fardu kifayah, yakninya memandikannya. Jenazah itu yang paling bagus, yang paling afdol, ketika sudah dipastikan meninggal, dia dibawa ke tempat yang tinggi, dipan. Karena sarana kita terbatas, dipan itu bisa meja. Kalau di kampung-kampung kita kan ada keranda mayat ya, untuk memandikan jenazah, itu kan ada ya. Nah, maka dibawa di tempat yang tinggi. Kemudian jenazah itu dialas kepalanya. Kemudian jenazah itu ketika dibawa ke tempat pemandian, sebenarnya jenazah itu dibuka pakaian semuanya. Dibuka pakaian semuanya. Kemudian ditutupi dengan pakaian panjang. Ya, intinya jenazah itu dibersihkan sebersih-bersih. Ya, ini simulasinya saja seperti itu ya. Jadi seakan-akan sekarang jenazah ini sudah sudah siap untuk dimandikan. Sudah ditutupi dengan kain panjang. Apa yang dilakukan? Yang pertama, jenazah itu tangannya ditaruh di sini, boleh, atau juga boleh ditaruh di bawah juga silakan. Seperti ini juga lebih afdol. Kenapa? Karena ini siap untuk dimandikan. Langkah yang pertama dalam memandikan jenazah itu adalah jenazah itu dimandikan oleh kolektif. Artinya oleh beberapa orang. Karena jenazah itu kadang-kadang kan ada yang posturnya kecil dan yang besar. Kalau besar tentulah perlu beberapa orang untuk mandikan. Maka ingat, yang paling afdal memandikan jenazah itu adalah tentu anak-anaknya. Kalau anaknya ada 7, ada 8 orang atau ada 6, maka biasanya ada Ustaz pernah nengok kasus, itu jenazah itu di pangkunya ayahnya itu, di pahanya sama-sama. Dibawa ke tempat pemandian. Bagus seperti itu, boleh. Ya, kalau tidak boleh di atas dipan, di atas meja. Kalau di kampung-kampung kita itu ada keranda khusus mandikan jenazah. Ya, intinya di tempat yang tinggi biar bisa dimandikan dengan secara baik. Ya, ada tempat pembuangan air dan sebagainya. Nah, maka kembali kepada yang pertama, jenazah sudah dilucuti pakaian semuanya, kemudian ditutupi dengan pakaian panjang, dibawa ke tempat pemandian jenazah. Kalau bisa kepalanya dialas lebih tinggi. Setelah itu, pemandian jenazah itu dipimpin oleh orang yang punya ilmu yang pertama. Tinggal yang lain itu bagian eksekusi. Jadi boleh ada satu yang contohnya Pak Ustadz ataupun imam masjid, dia yang memandu. Yang lain tuh ada yang bawa cerek, ada yang bawa gayung dan sebagainya. Air itu sudah standby. Air untuk mandikan jenazah itu ada 3, boleh 4, boleh lebih. Yang pertama air mutlak, air bersih, itu yang paling penting. Yang kedua air sabun. Yang ketiga air kapur barus, atau yang keempat air harum-haruman, boleh air bunga dan sebagainya. Ya boleh. Pokoknya air yang sifatnya wangi. Tapi yang paling penting air itu air mutlak, air bersih. Ya. Nah, maka setelah air itu sudah diletakkan di tempatnya di samping jenazah tadi, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah niat memandikan jenazah. Nawaitul wasla mayyiti lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan mayit ini atau jenazah ini lillahi ta'ala. Boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia, boleh niat itu dalam hati. Jadi orang yang memandikan jenazah itu dia berniat, nawaitu waslal mayyiti lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan jenazah ini, memandikan mayit ini lillahi ta'ala. Terus apa yang dilakukan setelah itu? Setelah berniat semuanya, maka jenazah tadi diambil air mutlak, kemudian disiram. Siraman yang pertama air mutlak, air bersih. Setelah air bersih tadi, apa yang dilakukan? Air sabun, ingat, air sabun. Untuk apa gunanya air sabun tadi? Air sabun ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh. Pertama tentulah bagian rambut. Dan ingat ya,
Memandikan jenazah itu sudah alat sarana prasarananya sudah ada. Ember sudah, kemudian sarung tangan sudah, ya. Kemudian ada sugi namanya. Sugi itu apa? Pakaian yang digulung. Itu sudah standby di sini. Sarung tangan jangan sampai lupa. Ya, itu bagian untuk membersihkan bagian belakang dan sebagainya. Jadi pertama sudah niat tadi ya, kemudian sudah air bersih, kemudian air sabun. Air sabun ini yang pertama mulai dimandikan, dibasuhi kepalanya, bersihkan, kemudian dibersihkan semua anggota tubuhnya. Jadi semuanya kolektif. Kaki dibersihkan, mulut dibersihkan. Pakai apa mulut dibersihkan? Pakai sugi tadi, yang kain yang dilipat tadi itu sebagai ganti dari gosok giginya, dibersihkan giginya, dibersihkan telinganya. Pokoknya mayat itu bersih, suci, seperti kita mandi. Tidak ada satupun dari bagian tubuh mayat itu yang tidak dibersihkan dengan air sabun. Karena air sabun itu sifatnya adalah mengangkat kotoran-kotoran. Tidak tertutup kemungkinan jenazah itu kalau matinya hari ini, dia tidak sakit, tidak akan susah memandikan. Tapi kalau ada jenazah itu yang mati sakit sudah berbulan-bulan, itu perlu ekstra untuk membersihkan kotoran-kotoran itu. Kita pernah memandikan jenazah itu yang kakek itu sudah berbulan-bulan sakit, umurnya 94. Wah, itu 2 hari 3 hari rasanya bau itu masih terasa. Itu perlu air sabun yang ekstra untuk membersihkan. Ya, maka mulai bersihkan pakai air sabun itu apa? Dibersihkan mulai dari kepala, telinga. Kalau gigi dibersihkan sugi. Kalau dia giginya punya gigi palsu, maka dicabut, ditanggalkan. Kalau tak bisa tanggal, tidak usah dipaksa. Ingat itu konsepnya. Tidak perlu dipaksa. Kalau dia punya gigi palsu, usahakan ditanggalkan. Sebenarnya, kalaulah keluarganya tanggap, sebelum dia meninggal, dia itu sudah dicabut. Karena kalau sudah mati, itu sudah kaku, susah untuk dicabut. Tidak boleh sesuatu yang palsu, barang yang bukan miliknya itu dibawa mati, sudah tidak boleh. Ada behel, itu tak boleh, harus dicabut tuh. Ya, kalau tidak nanti itu suatu hal yang tidak dibenarkan. Tapi konsepnya apa? Kalau dia punya gigi palsu yang sudah ditanggalkan untuk menyusahkan mayat pula nanti ya, maka itu tidak apa-apa. Karena kasus pernah jenazah dimandikan sini, tanggalkan dari Ustaz. Tapi Ustaz kalau ditanggalkan nanti menyusahkan jenazah itu bisa nanti lecet, besinya itu tidak boleh. Kalau kan seperti itu menyusahkan mayat, maka itu tidak apa-apa, gigi palsu itu untuk tidak ditanggal. Karena sebenarnya jenazah itu dia mati menurut kita ini sangkar ini. Sebenarnya dia merasakan itu. Maka kalau kita mandikan itu kita harus punya adab. Maka kalau kampung-kampung kita tengok kalau mandikan jenazah itu pakai cereng itu kan tidak boleh langsung air dijatuhkan ke jadi tampung pakai tangan, pakai kain. Kenapa? Karena sebenarnya jenazah itu merasakan, tapi kita gaib sebenarnya tidak nampak. Dalam kenapa informasi itu dapat? Karena informasi itu langsung dari Nabi. Kita punya adab, ya. Maka bagaimanapun memandikan jenazah itu perlu adab. Kemudian kita lanjut, air sabun tadi itu dibersihkan semua anggota tubuhnya. Bagian belakang ini ditusuk, dibersihkan. Bagian belakang, bagian apa ini, kaki. Kalau banyak kuku tangan, kuku kaki dipotong. Rambut dibersihkan, kemudian telinga dibersihkan. Pakai sugi tadi itu semuanya lengkap. Sesudah dipastikan bersih semuanya, maka ini yang paling penting. Sarung tangan itu harus standby. Boleh sarung tangan itu dibeli di tempat orang medis dan sebagai bidan dan sebagainya, atau sarung tangan itu bisa dirakit sendiri. Kalau di kampung-kampung kita kan ada kreatif juga orang kan, sarung tangan itu dari kain kapan itu dibentuk, bisa dibuat. Ya, tapi kalau tidak bisa, dibeli saja sarung tangan. Itu apa guna sarung tangan itu? Untuk cebok bagian belakang. Ya, jadi harus dibersihkan bagian belakang, bagian dubur maksudnya. Ditekan perutnya, ini diangkat kepalanya, maka cuma di jenazah itu cukup 1 orang sampai 3, 4, 5 orang. Karena jenazah itu ada yang posturnya besar kan, maka harus perlu kolektivitas. Maka diangkat kepalanya sedikit, kemudian di bagian belakang ini dimiringkan, kemudian ditekan perutnya. Tapi tidak usah terlalu kuat tekan. Kalau sudah ada, dibersihkan cepat. Ditekan lagi, kalau masih ada, dibersihkan lagi. Kalau dirasa sudah tak ada, oke. Ini yang paling sulit biasanya membersihkan bagian belakang.
Karena jenazah itu ada yang sebelum mati dia makan banyak dia. Kalau dia makan banyak ini kan kacau juga. Sebelum mati dia makan satu apa kan? Satu PU kan? Kan kacau juga itu. Tapi kita kan tidak bisa pilih kalau dalam keadaan mati itu seperti apa kan? Yang jelas kita akan mati gitu. Kalau sudah dirasa bersih, bagian yang tadi itu sudah bagian atas sampai bawah, mulut juga seperti itu. Kalau orang lain kadang-kadang mau cepat aja selesai jenazah itu, karena bagian mulut gini-gini saja. Tapi kalau keluarganya kan ada perasaan belas kasihnya. Orang nengok gini-gini kan, air sabun itu di mulutnya itu, air bersih itu. Sudah air sabun tadi, jadi sifatnya air sabun itu untuk mengangkat kotoran-kotoran ya. Semua lekup tubuh semua itu dibersihkan. Sesudah dibersihkan dengan air sabun tadi, apa lagi yang dilakukan? Boleh dengan air yang lain. Disiram dengan air bersih lagi. Siram air bersih. Sudah dirasakan bersih semuanya. Apa yang dilakukan setelah itu? Ini di kampung kita, coba perhatikan. Kalau di kampung kita ada namanya mandi 9. Sebelum mandi 9 itu, sesudah dibersihkan tadi pakai air sabun, disinilah jenazah diwudukan. Ingat, diwudukan itu bagian terakhir. Kalau ada yang wudukan bagian pertama juga boleh. Tapi kalau Ustaz, jadi contoh, wudukan itu bagian terakhir setelah disabun tadi. Dicuci dengan air bersih tadi setelah air sabun tadi kan, siram dengan air bersih, maka air mutlak itu harus standby di sini. Ya. Setelah di air sabun dan air bersih tadi dibersihkan di jenazah tadi, apa yang dilakukan? Maka jenazah diwudukan. Wudukan seperti apa? Seperti apa kita wuduk? Tapi wuduk khusus jenazah. Apa niatnya? Nawaitu wudu'a limayyiti lillahi ta'ala. Sengaja aku mewudukkan mayit ini lillahi Allah ta'ala. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, dalam hati juga boleh. Kalau bahasa Indonesia, sengaja aku mewudukkan mayit ini lillahi ta'ala. Maka wudukkan oleh imam atau siapapun. Seperti apa wudukkan? Seperti wuduk sholat. 3 kali muka, kemudian tangan 3 kali, kanan, kiri, kemudian rambut, kemudian telinga sampai kaki seperti kita menurut. Setelah diwudukkan apa dilakukan? Ini namanya mandi 9. Apa mandi 9 itu Pak? Kalau orang kampung kita mandi 9 itu mudah mandi 9. Mandi 9 itu ambil air bersih tadi 3 bagian kanan. Ini kanan di mana kanan? Di kanan ya. Ini kanan. 3 kali kanan siram 1, 2, 3. Kemudian ambil lagi air bersih tadi 3 bagian tengah. Siram lagi 1, 2, 3. Berapa tuh? 6. Terakhir 3 bagian kiri. Badan 1, 2, 3. 3 kali 3 9. Itu mandi 9. Jadi kalau namanya mandi 9 yang mama yang kampung itu mandi 9. Siram 3 kali. Karena hitungan dalam memberikan jenazah itu mesti ganjil. Mesti ganjil. Karena ganjil itu satu hal yang baik. 3 pas 9. Apa setelah itu Pak? Bolehlah setelah itu air kapur. Siram 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pokok ganjil. Atau ada air limau boleh juga. 1 kali, 2 kali, 3. Atau ada air harum-haruman bagian terakhir. Selesai itu? Sudah harum. Seperti itu saja. Apa pasnya tadi? Niatkan untuk memandikan jenazah, bersihkan pakai air sabun, sudah bersih semuanya, bilas dengan air putih bersih, wudukkan dia setelah wuduk, mandi 9, 3 kali itu maksudnya apa? 3 yang samping kanan, 3 tengah, 3 samping kiri. Siram 9 semua itu. Setelah itu baru bagian terakhir air apa? Boleh kalau kamu kita ada air kapur barus. Kapur barus itu apa? Supaya dia wangi kan? Atau ada air harum-haruman lain boleh. Setelah dipastikan jenazah ini sudah bersih, pasnya tadi adalah sudah disiram dengan air yang terakhir, air kapur barus kah, air apa? Maka jenazah diangkat. Diangkat. Di mana diangkat? Dibawa ke tempat memasangkan pakaian kain kafan. Oke, sampai di situ. Fase untuk memandikan jenazah
Nanti kita masuk ke fase mengkafani jenazah. Silakan, Pak Tika.